Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang terjadi. Jangan lupa subscribe Lesong Movie dan follow sosial media Lesong Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Lesong Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Uncan. Skor IMDb-nya 7,4. Semua pemeran dalam film ini dibintangi oleh aktor-aktor Bollywood papan atas. Salah satunya adalah Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, dan Arjun Rampal. Film ini request dari Basri dan Ilham Kalisa yang bercerita tentang 3 orang buta yang dilatih untuk merampok bank. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Hello. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vijay adalah mantan pegawai bank yang emosian. Neha adalah guru di sebuah yayasan. Vishwas, Ilyas, dan Arjun adalah orang buta. Vijay adalah general manager di sebuah bank yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Berkat kerja keras Vijay, bank itu sudah banyak menerima penghargaan hingga ke taraf internasional. Vijay dikenal cerdas dan disiplin, tetapi terkadang kedisiplinan Vijay sedikit berlebihan. Vijay pernah memukul pegawainya karena tertidur saat bekerja. Bank tempat Vijay bekerja sekarang pindah ke gedung baru yang lebih elegan. Gedung baru itu didesain sendiri oleh Vijay. Suatu hari, saat Vijay sedang mengamati para bawahannya bekerja, ia mendapati salah satu teller bank mencuri 1 lembar uang customer. Vijay langsung menghajar pegawai itu habis-habisan. Berita ini menyebar di media. Para komisaris rapat internal dan dengan berat hati, mereka memutuskan untuk memecat Vijay. Tetapi, Vijay masih diperbolehkan bekerja sampai beberapa bulan ke depan. Vijay marah dan sakit hati karena ia sudah menghabiskan separuh hidupnya untuk bank itu, tetapi ia malah dipecat. Vijay merasa dikhianati. Kau anak kiam! Mat putau! Oh God! Oh God! Vijay berniat melakukan balas dendam. Vijay merasa sudah tahu banyak hal tentang bank itu. Artinya, jika Vijay ingin melakukan apapun kepada bank itu, semuanya akan mudah dilakukan. Vijay ingin merampok bank itu. Vijay membuat skenario merampok bank itu melalui saluran pipa air got, tetapi itu sulit dilakukan. Vijay memikirkan cara lain. Ia kemudian meminta kepada programmer untuk membuatkan game perampokan bank. Vijay memainkan game itu untuk menghitung berapa menit waktu yang ia butuhkan untuk masuk ke dalam bank, mengambil berlian, dan kabur melarikan diri. Setelah bermain game itu, ternyata waktunya tidak cukup. Rencana itu juga tidak memungkinkan. Vijay bingung harus bagaimana menemukan cara untuk merampok bank itu. Akhirnya, ia menenangkan diri sejenak dan berjalan kaki menuju bank. Di tengah perjalanan, Vijay melihat ada sekolah negeri khusus orang buta yang sedang dilatih seorang guru bernama Neha. Neha dengan lihai melatih murid-murid yang buta itu melakukan atraksi yang sulit. Karena kekompakan tim, atraksi itu berhasil dilakukan. Vijay akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Vijay menemui Neha dan berkenalan. Saat itu, Neha sedang bersama Rahul adiknya. Mereka bertiga mengobrol santai. Vijay lalu mencari 3 orang buta yang menurutnya bisa ia jadikan sebagai pelaku untuk merampok bank. Setelah berhasil mencari 3 orang buta itu, Vijay yakin 3 orang buta ini mempunyai ambisi dalam hidupnya karena pernah mengalami sakit hati. Setelah itu, Vijay menculik Rahul dan bertemu dengan Neha. Vijay mengancam akan membunuh Rahul jika Neha tidak menuruti perintah Vijay. Vijay memerintahkan Neha melatih 3 orang buta itu untuk merampok bank dan Vijay akan membayar Neha 1 miliar rupiah. Awalnya Neha menolak karena Neha tidak menginginkan uang. Ia hanya menginginkan Rahul adiknya, tetapi Neha tidak punya pilihan lain. Neha terpaksa menuruti perintah Vijay. Vijay mulai menjelaskan siapa saja 3 orang yang harus Neha latih untuk merampok bank. Pertama, pria bernama Arjun. Dari kecil, Arjun adalah anak yatim piatu. Arjun kemudian dirawat pamannya. Karena anak sang paman buta, sang paman memberikan mata Arjun kepada anaknya. Sejak itu, Arjun menjadi buta. Arjun dikhianati pamannya sendiri. Kedua, pria bernama Ilyas.
Waalaikumsalam, bhai. Chalo Shanpati chhod. Ilyas adalah pengamen di kereta api yang selalu membawa harmonium bersamanya. Ilyas sudah kehilangan kedua orang tuanya dari kecil dan tidur di emperan masjid. Ilyas menjadi buta karena gurunya meletakkan racun di matanya. Karena racun itu, terkadang mata Ilyas mengeluarkan darah dengan sendirinya dan itu sangat menyakitkan bagi Ilyas. Ketiga, pria bernama Viswas. Dahulu Viswas mencintai seorang gadis, tetapi gadis itu meninggalkan Viswas dan berencana menikah dengan pria lain. Viswas dan para tamu undangan lalu pergi ke acara pernikahan itu. Tetapi di tengah perjalanan, Viswas mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia menjadi buta. Setelah menjelaskan latar belakang ketiga orang buta itu, Vijay mengatakan kepada Neha, "Neha, kau akan mengajari mereka bertiga di gedung kosong yang sudah aku bangun menyerupai bank itu. Aku namakan tempat itu sebagai training center. Mereka bertiga akan latihan di sana dan menginap di rumah kosong sebelah gedung training center. Saat kau melatih mereka semua, aku akan memantau dari kejauhan dan ketiga orang buta itu tidak boleh tahu aku adalah otak dari ini semua." Neha tidak bisa berkomentar apapun dan hanya menurut saja karena Neha tidak mempunyai pilihan lain untuk menyelamatkan Rahul. Besok pagi, Vijay dan Neha menemui ketiga orang buta itu. Arjun, Viswas, dan Ilyas saling berkenalan. Neha juga memperkenalkan dirinya bahwa ialah yang akan melatih mereka bertiga. Tapi Viswas, Arjun, dan Ilyas belum tahu mereka akan dilatih untuk apa. Viswas kemudian bertanya kepada Neha, "Neha, kenapa orang kelima di sini tidak memperkenalkan diri?" Vijay dan Neha kaget dengan pertanyaan Viswas. Ternyata Viswas tahu keberadaan Vijay. Meskipun buta, Viswas memiliki indera keenam yang cukup tajam. Kemudian Neha dan tiga orang buta itu masuk ke dalam mobil, sedangkan Vijay berada di mobil lain. Mereka semua berangkat ke gedung training center. Setibanya di sana, Neha mengatakan, "Aku akan melatih kalian di sini untuk perampok bank dan masing-masing dari kalian akan mendapatkan uang 1 miliar rupiah." Mereka bertiga kaget mendengar hal itu. Mereka baru sadar bahwa mereka akan dilatih untuk merampok bank. Awalnya Arjun tidak setuju. Neha kemudian bersujud memohon kepada Arjun agar Arjun mau merampok bank. Neha mengatakan, "Ini semua aku lakukan untuk menyelamatkan satu orang tersayangku." Mendengar hal itu, Arjun bersedia merampok bank. Neha juga mengatakan, "Kalian bertiga akan merampok bank dengan sikap seakan-akan kalian tidak buta. Dan jika nanti kepolisian menangkap kalian, mereka tidak akan percaya kalian pelakunya karena kalian adalah orang buta. Kelemahan kalian itulah menjadi senjata terkuat kalian. Kalian memiliki alibi yang sempurna." Besok pagi, mereka bertiga mulai latihan. Mereka latihan berjalan kaki di taman agar langkah kaki mereka lurus ke depan. Di tengah-tengah latihan, Arjun terjatuh di sebuah lubang. Viswas membantu Arjun naik kembali. Viswas meyakini lubang itu disiapkan untuk kuburan mereka bertiga jika nanti tidak dibutuhkan lagi. Setelah itu, mereka latihan di dalam gedung training center. Neha memperkenalkan bentuk fisik dan benda-benda yang akan ada di bank itu, seperti posisi teller, dispenser air, meja, kursi, dan lain-lain. Mereka harus menghafal posisi-posisinya agar nanti tidak menabrak benda-benda itu. Mereka harus menghafal semua langkah kaki mereka, mulai dari melewati pintu utama, duduk di ruang tunggu, berpura-pura minta tolong kepada satpam, menuruni tangga, menghadap teller, berpura-pura minum di dispenser, dan membaca koran. Setelah beberapa hari latihan, mereka bertiga berhasil menghafal itu semua. 3 minggu kemudian, mereka berlatih menembak. Vijay memerintahkan Neha mengajarkan mereka bertiga latihan menembak jika terjadi hal-hal di luar dugaan saat perampokan. Mereka dilatih menembak dengan mengandalkan indera pendengaran. Viswas yang pertama latihan menembak. Neha mendorong roda kayu besar yang di tengahnya terdapat botol kelereng. Viswas menembak dengan tepat hanya dengan 1 peluru. Setelah itu, Ilyas yang menembak. Ilyas menembak dengan tepat di peluru ketiga. Artinya, Ilyas harus berlatih lebih keras lagi. Kemudian, pistol diberikan kepada Arjun. Arjun menghabiskan peluru yang ada di pistol itu tanpa memecahkan botol satupun. Artinya, Arjun tidak bisa menggunakan pistol. Di tengah latihan menembak, tiba-tiba mata Ilyas mengeluarkan darah. Ilyas sangat kesakitan, tetapi Ilyas sudah terbiasa dengan hal itu. Akhirnya, latihan dihentikan sementara waktu dan mereka bertiga dipersilakan untuk istirahat. Beberapa hari kemudian, latihan dilanjutkan. Kali ini, latihannya adalah berlari lurus di jalan setapak yang diperuntukkan untuk Viswas. Karena tugas Viswas nanti mematikan alarm dan berlari membuka pintu otomatis tempat penyimpanan berlian. Viswas langsung memulai latihan. Ia berlari di jalan setapak namun belum berhasil. Tetapi setelah latihan berulang-ulang, Viswas akhirnya berhasil berlari di jalan setapak itu selama 20 detik.
Sore hari, hujan tiba. Mereka bertiga dipersilakan bersantai sambil bermain bola. Di tengah permainan, bola itu menggelinding ke pinggir taman dekat Vijay duduk. Vishwas yang mengambil bola itu tahu di sana ada Vijay di hadapannya. Malam hari, mereka bertiga bersantai dan membuat api unggun. Mereka rileks sejenak dan berbincang satu sama lain. Mereka berkomitmen setelah perampokan ini, mereka bertiga akan hidup bahagia bersama-sama. Besok pagi, mereka latihan kembali. Mereka latihan di dalam gedung training center. Tetapi kali ini latihan mereka untuk melatih indera penciuman dan perasaan mereka. Karena patung-patung dijalankan secara acak di gedung itu. Dan ternyata Ilyas menabrak sebuah patung. ये सब भाई लोगों का है ना बैंक में लेके आना है बहुत मजा आएगा इनके साथ में अल्लाह Melihat kejadian ini, Arjun mulai putus asa dan mengatakan bahwa perampokan ini mustahil dilakukan. Mereka kemudian pulang ke rumah kosong sebelah gedung. Mereka bertiga mengobrol dan memutuskan untuk tetap merampok bank karena semua ini mereka lakukan demi Neha. Setelah itu, mereka kembali bersemangat lagi. Besok pagi, latihan terakhir dimulai. Pertama, Ilyas masuk dan berbicara dengan teller, kemudian duduk di kursi tengah. Kedua, Vishwas masuk dan berpura-pura ingin mendaftar safety deposit box, kemudian pergi ke tempat dispenser. Ketiga, Ilyas dan Vishwas berpura-pura tabrakan untuk mengambil pistol. Kemudian, Arjun yang memakai burka menjatuhkan tasnya dan membius satpam. Setelah satpam pingsan, Arjun menembakkan pistolnya ke arah atas, tanda aksi dimulai. Vishwas, Ilyas, dan Arjun berkumpul di tengah dan memerintahkan semua orang berada di pinggir. Vishwas lalu mematikan alarm dan membuka pintu besi. Vishwas memerintahkan seseorang untuk mengambil kotak berisi berlian dan meletakkannya di tengah. Arjun mengangkat kotak itu, lalu mereka bertiga menyandra satu orang dan berjalan keluar. Mereka menutup pintu utama bank dan berhasil kabur. Mereka bertiga latihan dengan sukses. Vijay puas dengan kerja keras mereka. Unbelievable. Beberapa hari kemudian, mereka semua bersiap-siap melakukan aksi nyata. Vishwas, Arjun, dan Ilyas menggunakan hidung palsu, kacamata, burka, dan lain-lain agar wajah mereka terlihat samar-samar. Sebelum berangkat, mereka berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Setelah itu, Ilyas berpesan kepada Vishwas dengan mengatakan, "Vishwas, jika terjadi apa-apa denganku, tolong kau bawa harmonium ini bersamamu." Vishwas mengiyakan permintaan Ilyas. Arjun menyimpan karung di perutnya untuk menutupi kotak berlian. Vijay berangkat kerja seperti biasa ke bank, dan hari itu adalah hari terakhir Vijay bekerja di bank itu. Sedangkan Neha secara sembunyi-sembunyi menjual kayu-kayu di training center. Setelah itu, Neha mengantar mereka bertiga ke bank. Vijay sudah menunggu kedatangan mereka. Dengan penuh percaya diri, Ilyas melangkahkan kakinya masuk ke dalam bank. Ilyas berbicara dengan seorang teller bernama Dilnas lalu duduk di kursi tengah. Vishwas masuk ke dalam bank dan berpura-pura meminta safety deposit box lalu pergi ke dispenser. Tetapi Vishwas ditabrak seseorang yang membuatnya salah arah. Vijay dengan cepat mengarahkan Vishwas kembali ke arah yang benar menggunakan suara mesin dispenser. Setelah itu, Vishwas berjalan menabrak Ilyas dan memberikan Ilyas pistol. Kemudian, mereka berdiri di posisi mereka masing-masing. Arjun yang menggunakan burka masuk ke dalam bank dan menjatuhkan isi tasnya. Lalu menyemprotkan obat bius, tapi ternyata yang menolongnya bukan satpam namun pengunjung bank. Beruntung ada Dilnas yang berteriak kehilangan dompetnya sehingga membuat semua orang tertuju kepada Dilnas. Arjun dengan cepat menyeret pengunjung bank itu ke belakang kamar mandi. Dilnas menuduh Ilyas lah yang mengambil dompetnya. Hal ini membuat keadaan menjadi tegang. Vijay menghampiri mereka dan berpura-pura menggeledah baju Ilyas dan Vijay tidak menemukan apa-apa di baju Ilyas. Vijay juga memerintahkan satpam untuk tetap berada di tempatnya. Setelah satpam kembali ke tempatnya, Arjun dengan cepat menyemprotkan obat bius kepada satpam. Setelah itu, Arjun menembakkan pistolnya ke arah atas. मिला क्या देखना और भी देखना Orang-orang berlari ketakutan dan menabrak Vishwas dan Ilyas. Ini membuat mereka berdua kehilangan arah, tetapi pada akhirnya mereka berhasil berkumpul di titik-titik yang sudah ditentukan. Mereka berdua mengeluarkan pistol masing-masing dan menyuruh semua orang berkumpul di pinggir. Vishwas lalu mematikan alarm dan berlari membuka pintu otomatis, namun Vishwas terpeleset skateboard. Vishwas bangkit lagi dan berhasil membuka pintu itu. Kemudian
Viswas menyuruh Dilnas mengangkat kotak berlian di ruang penyimpanan dan membawanya ke titik tengah. Namun, ada pria bernama Silas yang ingin menjadi pahlawan. Arjun membawa kotak berlian itu dan Viswas menyandra Silas. Mereka semua kemudian keluar dari bank. Silas diperintahkan untuk menyetir mobil. Arjun kaget dengan perubahan rencana yang dilakukan Viswas tanpa sepengetahuannya, karena seharusnya Neha lah yang menyetir mobil. Viswas melakukan ini semua untuk melindungi mereka bertiga dari Vijay. Arjun akhirnya setuju dengan rencana ini. Di tengah perjalanan, mereka berganti mobil dan naik taksi. Silas sengaja menjatuhkan dompetnya agar ditolong oleh seseorang. Dompet itu akhirnya ditemukan seseorang bernama Asok. Saat Asok berjalan menabrak Ilyas, Asok melihat hidung Ilyas yang palsu. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke dalam taksi dan pergi ke suatu tempat. Mereka bertiga mengarahkan sopir taksi karena mereka sudah hafal dengan jalannya. Kapolsek datang bersama anak buahnya ke bank itu. Tanpa basa-basi, Kapolsek langsung menginterogasi Dilnas yang sempat berbicara dengan salah satu perampok. Di tengah interogasi, Vijay ingin segera pulang. Kapolsek curiga dengan Vijay karena Vijay seperti menyembunyikan sesuatu. Setiba di rumah kosong dekat training center, mereka bertiga menyandra Silas. Ilyas lalu pergi membawa harmonium dan kotak berlian itu. Mereka bertiga berusaha menyembunyikan berlian itu di satu tempat. Setelah diizinkan Kapolsek pergi, Vijay menjemput Neha dan naik mobil menuju training center. Vijay marah karena mereka bertiga membawa Sandra sampai ke rumah. Karena itu tidak sesuai dengan rencana Vijay. Sesampainya di rumah, terlihat Silas berusaha kabur melarikan diri. Vijay melihat itu, langsung menembak Silas hingga tewas. Viswas dan Arjun sedih melihat hal itu karena mereka berdua tidak berniat membunuh Silas. Mereka berdua diperintahkan Neha membawa mayat Silas ke lubang yang sudah dibuat Vijay. Setelah itu, Arjun dan Viswas mengatakan kepada Neha bahwa mereka berdua memerintahkan Ilyas pergi ke satu tempat dan menyembunyikan kotak berlian. Vijay yang mendengar itu langsung pergi mencari Ilyas namun tidak berhasil. Vijay lalu kembali pulang. Terlihat Ilyas malah mabuk dan meletakkan karung yang berisi berlian itu di pinggir jalan. Ilyas berjalan sambil mabuk membawa harmoniumnya. Kapolsek terus melakukan penyelidikan. Di tengah penyelidikan, Asok mendatangi Kapolsek dan memberikan dompet Silas kepada Kapolsek. Asok mengatakan, "Pak Kapolsek, saya menabrak seseorang yang hidungnya palsu, Pak. Dan ia pergi bersama 3 orang naik taksi ke arah jalan Samim, Pak. Saya sempat melihat wajah orang yang saya tabrak itu, Pak." Kapolsek yakin orang yang ditabrak Asok itulah salah satu perampoknya. Kapolsek lalu memanggil seniman untuk menggambar sketsa wajah Ilyas. Setelah selesai menggambar sketsa wajah Ilyas, Kapolsek dan anak buahnya dengan kekuatan penuh mengepung jalan Samim untuk mencari Ilyas. Ilyas menjadi buronan kepolisian. Vijay terus mendesak Neha agar membuat Viswas dan Arjun memberitahu di mana Ilyas. Viswas marah dan memaksa Vijay untuk menampakkan dirinya. Vijay pun akhirnya menuruti permintaan Viswas. Vijay berdiri persis di hadapan Viswas. Vijay mengatakan kepada Viswas bahwa Ilyas dalam bahaya karena sudah menjadi buronan polisi. Viswas dan Arjun panik seketika. Namun tiba-tiba Ilyas datang dalam keadaan mabuk. Vijay marah dan menampar mata Ilyas sampai matanya mengeluarkan darah. Vijay dan Arjun akan mengatakan di mana kotak berlian itu asalkan Vijay memanggil dokter untuk mengobati mata Ilyas. Vijay akhirnya menuruti permintaan mereka dengan menyuruh Viswas dan Arjun pergi keluar untuk memanggil dokter. Karena tidak ada Arjun dan Viswas, Vijay terus memaksa Ilyas untuk mengatakan di mana kotak berlian itu. Jika tidak, Vijay akan membunuh Ilyas. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, insting Viswas mengatakan Ilyas dalam bahaya. Mereka berdua akhirnya kembali pulang untuk melihat keadaan Ilyas. Vijay dan Ilyas saling mengejar. Ilyas berlari ke atas tangga menuju balkon dan jatuh ke bawah hingga tewas. Ilyas! 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 Neha yang berada di bawah melihat jatuhnya Ilyas berasumsi Vijay lah yang mendorong Ilyas. Padahal Ilyas jatuh sendiri. Neha lalu mengambil pistol dan menodongkannya kepada Vijay. Vijay tersenyum dan mengatakan, "Neha, kau tidak mungkin membunuhku, karena hanya akulah yang tahu keberadaan Rahul adikmu." Neha menjawab, "Mungkin aku tidak bisa menyelamatkan Rahul, tapi aku bisa menyelamatkan Viswas dan Arjun. Aku adalah senjata terkuatmu. Jika aku mati, maka kau yang akan diburu kepolisian." Mendengar hal itu, Vijay panik. Neha lalu menembakkan pistol ke arah kepalanya sendiri hingga tewas. और मेरी मौत। No! 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 Viswas dan Arjun datang dan mendengar suara tembakan. Arjun memeluk Neha dan menyadari itu adalah tubuh Neha yang sudah mati. Viswas memeluk tubuh Ilyas dan menyadari itu adalah tubuh Ilyas yang sudah mati.
Arjun dan Viswas berasumsi Neha dan Ilyas dibunuh oleh Vijay. Mereka berdua marah dan terlibat baku hantam dengan Vijay. Karena mereka buta, Viswas mematikan sekring lampu dan membuat seluruh rumah itu menjadi gelap. Vijay berusaha mengejar mereka berdua namun gagal. Beberapa menit kemudian, Kak Polsek datang. Vijay langsung berkilah dengan mengatakan pelakunya adalah Viswas dan Arjun. Mereka berdua juga yang membunuh Neha dan Ilyas. Kapolsek memerintahkan Viswas dan Arjun menyerahkan diri. Saat mereka berdua berjalan keluar, Kapolsek tertawa karena tidak mungkin orang buta yang merampok bank. Vijay mengatakan, Pak Kapolsek, mereka bertigalah yang merampok bank. Neha yang sudah mati ini adalah pelatih mereka. Viswas mengatakan, Pak Kapolsek, itu tidak benar. Mana mungkin kami orang buta yang merampok bank. Yang merampok bank itu ada 3 orang Pak, yakni Ilyas, Neha, dan teman Ilyas yang lari membawa kabur berlian itu. Ilyas tidak buta Pak, yang buta hanyalah kami berdua. Dan wanita yang menggunakan burka di bank itu adalah Neha. Vijay dan Viswas terlibat adu mulut. Vijay lalu mengajak Pak Kapolsek ke gedung training center dan menunjukkan tempat Viswas, Arjun, dan Ilyas latihan. Tapi ternyata gedung itu sudah kosong. Semua kayunya sudah tidak ada. Kapolsek lalu memanggil Dilnas dan supir taksi ke gedung training center. Kapolsek mengatakan sambil menunjuk Viswas dan Arjun, Dilnas, apakah mereka ini perampoknya? Dilnas menjawab, tidak mungkin Pak. Perampoknya bisa melihat semua sisi di bank saya Pak. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang buta Pak. Supir taksi mengatakan, iya betul Pak. Tidak mungkin mereka buta. Karena mereka bertiga naik ke taksi saya dan mengarahkan jalan dengan benar. Vijay tetap ngotot bahwa Viswas dan Arjun adalah perampoknya. Vijay juga keceplosan dengan mengatakan, akulah yang mengirim mereka bertiga. बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि बुरखे में औरत थी। कर्मचारियों ने बुरखा उठाकर देखा कि वो औरत थी। तो क्या आपने बुरखा उठा के देखा कि औरत नहीं थी? मैंने इसको भेजा था। Dilnas selalu teringat sesuatu dan mengatakan, Pak Kapolsek, saat Vijay memeriksa pakaian perampok untuk mencari dompet saya yang hilang, Vijay tidak menemukan apa-apa. Tapi beberapa saat kemudian, perampok itu mengeluarkan pistol Pak. Artinya, Vijay ini bersekongkol dengan para perampok itu Pak. Tanpa ragu, Kapolsek langsung menahan Vijay dan membawanya ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian, Viswas dan Arjun berhasil menemukan tempat persembunyian Rahul. Mereka berdua mengemasi barang-barang mereka dan membawa Rahul pergi. Mereka berjanji akan merawat Rahul sampai dewasa untuk meneruskan cita-cita Neha. Meskipun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari perampokan itu, tetapi setidaknya mereka berhasil menyelamatkan Rahul. Mereka kemudian mengangkat semua barang-barang mereka, termasuk membawa harmonium Ilyas karena itu adalah wasiat terakhir Ilyas. Namun tiba-tiba, अर्जुन अर्जुन ternyata Ilyas menyimpan semua berlian itu di dalam harmoniumnya. Jeder. Viswas dan Arjun tertawa bahagia karena menemukan berlian itu, tetapi mereka juga menangis sedih karena kehilangan Ilyas dan Neha. Habis. Apa pesan dari film ini? Jadikanlah kekuranganmu sebagai kekuatan terbesarmu. Meskipun buta, Viswas dan Arjun bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang buta. Artinya, meskipun kita mempunyai kekurangan, kita harus tetap bersyukur dan terus berusaha. Jadikan kekurangan kita sebagai kekuatan terbesar kita. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.